Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi ya bersama saya. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar tentang luas gabungan bangun datar, anak-anak. Setelah kemarin kita belajar tentang luas bangun datar, kaidah segitiga, persegi panjang dan persegi, maka kita akan belajar tentang luas gabungan. Jadi gabungan yang dimaksud adalah persegi dengan persegi panjang digabungkan, bisa jadi segitiga dengan persegi digabungkan dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mempelajari ini, maka saya mempunyai contoh soal. Yang seperti apa itu? Perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ya anak-anak ya. Nah, ini bangun apa namanya? Nah, kalau kita kemarin belajar tentang segitiga, maka ini juga bisa dibilang dua segitiga yang dia itu dikatupkan, yang dihimpitkan, anak. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Berarti gimana caranya? Kita cukup mencari luas satu segitiga, habis itu dikalikan dengan 2. Gimana caranya? Perhatikan. Kemarin kita masih ingat ya, luas segitiga itu apa sih? Luas segi 3. Rumusnya apa kemarin? Alas kali tinggi dibagi 2 ya kan anak-anak. Nah, perhatikan di sini. Ini alasnya berapa? Alasnya itu adalah yang di bawah, terus tingginya itu yang tegak lurus. Apakah ini kan segitiga ini ya, ini dan ini ya kan. Maka kita nggak usah bingung-bingung, ini tuh 12 ini. Padahal ini sama, berarti ini 6 ya kan. Nah, tinggi kemarin adalah yang dia itu tegak lurus dengan alas, berarti seperti ini anak-anak. Nah, berarti ini 6 ya kan. Ini juga 6. Karena apa? Karena ini 12. Setengahnya 12 adalah 6 dan 6. Nah, berarti tingginya 6, alasnya berapa? 16. Nah, berarti kita cukup menghitung di sini. Alasnya tadi berapa anak-anak? 16 dikali tingginya yaitu 6 dibagi 2 gitu ya. 16 bagi 2 berapa? 8. Dicoret ya, 8. Maka 8 kali 6 berarti 48 cm persegi. Apakah sudah selesai? Belum. Ini baru luas segitiga yang satu ini. Maka kita tinggal mengalihkan 2. Kalau luas gabungan maka tinggal dikalikan dengan 2. Berapa ini? 96 cm persegi. Gimana? Mudah bukan? Nah, mudah ya. Jadi anak-anak dalam bangun ini itu dia sama saja dengan 2 kalinya segitiga. Nah, jika anak-anak masih saya perkenalkan ya, ini juga bisa disebut layang-layang anak-anak. Layang-layang itu yang gimana? Yang seperti ini. Jadi mirip layang-layang kan. Nah, rumus layang-layang itu apa? Rumus luas layang-layang. Nah, saya perkenalkan ya. Itu adalah setengah dikali D1, D1 diagonal 1 atau ya diagonal 1 dikali diagonal 2, atau juga diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, di diagonal 1 ini berapa ini? 16 ya kan? Ini berarti 16 ya kan? 16 dikali diagonal 2 berapa ini? 6 ini kan? 6 tambah 6 12, maka 12 dibagi 2 ya kan? Berarti dia itu kan 16 bagi 2 berapa? 8 kali 12 96 cm persegi. Jadi anak-anak, luas layang-layang itu sama saja dengan 2 luas segitiga ya kan. Nanti tinggal mengalihkan 2 kalau segitiga yang ini, atau juga yang pakai rumus layang-layang yaitu setengah D1 dikali D2, atau ini saya lingkari. Ini nanti bisa digunakan di soal yang selanjutnya ya. D1 apa? D1 diagonal pertama. Boleh kayaknya di sini, boleh saja, boleh dibolak-balik. D2 adalah diagonal kedua terus dibagi dengan 2. Ini ketemunya sama dengan yang luas segitiga yang 2 kali gitu ya. Gimana? Mudah bukan? Mudah. Terus soal yang contoh berikutnya masih tentang luas gabungan. Contohnya adalah seperti ini anak. Nih. Nah, bangun apa ini? Ini kan ada bangun banyak ya, kita gabungkan. Nah, kalau anak-anak memperhatikan, maka ini sebenarnya ada beberapa bangun datar ini anak. Yang gimana itu? Pertanyaan di sini nih. Ini ya. Ini yang pertama ya kan. Terus yang kedua yang gimana? Nah, ini seperti ini. Nah, yang ini yang kedua. 2 dan ketiga ini sama besarnya karena dia hanya dibagi 2 kan, maka nanti cukup menghitung salah satu. Nah, anak-anak, ini sama saja dengan luas apa? Luas segitiga ya kan?
yang pertama ini ditambah, karena gabungan maka dia dijumlahkan dengan 2 kali luas apa? Segitiga yang ini kan. Kenapa 2? Karena 2 dan 3 ini sama, maka 2 kali luas segitiga. Nah, caranya gimana? Luas segitiga kemarin kita masih ingat ya. Alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ya, ini 2 kali alas kali tinggi dibagi dengan 2. Ini kan dicoret habis ya. 2 kali bagi 2 habis. Maka tinggal alas kali tinggi yang ini ya kan, dibagi 2. Terus ini alas kali tinggi bagi 2. Yang ini pakai yang pertama ya, luas segitiga yang pertama ya kan. Ini 2 luas segitiga yang kedua. Nah, maka kita tinggal memasukkan dalam rumusnya anak. Alasnya berapa yang pertama ini anak? Alasnya yang ini ya, berarti 5 ya kan. 5. Tingginya berapa? Ingat nih, ini segini itu 12. Berarti kan ini segini 12, tambahkannya di sini ya sama dengan 2. Berarti 12 tambah 2 14. Jadi segini itu sama aja dengan segini ya kan anak. Nah, bagi 2. Habis itu ditambah yang ini sekarang. Alas yang ini tuh berapa sih? Ini kan alasnya itu yang alas di sini. Atau bisa juga yang ini ya. Yang ini alasnya. Berarti ini kan sama saja dengan dibalik ya. Berarti 12 tambah 2 berarti 14. Tingginya berapa yang di sini? Yaitu 10 dibagi 2. Nah, habis itu 14 bagi 2 berapa? 7 ya kan. 5 kali 7 35 ya kan. Habis itu dijumlah. 14 bagi 2 berapa? 7. 7 kali 10 70. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti ketemunya berapa ini anak-anak? 100. Ketemunya adalah 105. Gini ya. Gimana? Mudah bukan? Jadi intinya adalah yang pertama tadi ini kan alas kali tinggi ya. Yang ini kan cukup 2 kali saja, berarti alasnya tadi kan berapa ini alasnya ini? Alasnya yang ini itu adalah 14, maka terus 14. Habis itu oh maaf, ini dibagi 2 tidak ini? Tidak ya, karena itu sudah dicoret, maka cukup 14 kali 10 berarti 140. Ini kan 2-nya di sini. Dicoret dengan ini kan habis, berarti ini kan habis. Berarti tinggal 14 kali 10 adalah 140. Berarti 140 tambah 35 adalah 135. Gimana anak-anak? Mudah ya, saya ulangi lagi. Jadi di sini itu ada 3 bangun ya. Yang pertama adalah segitiga yang ini, maka dijumlahkan dengan 2 segitiga ini yang besarnya sama luasnya, maka cukup kita kalikan 2 saja. Kita cari yang 1, habis itu dikalikan 2. Nah, ini juga bisa dicari dengan sebenarnya yang ini itu anak-anak, dia itu sama saja dengan jajar genjang. Nah, luas jajar genjang itu adalah alas dikali tinggi. Nah, ini saya kotai ya, nanti digunakan untuk yang selanjutnya. Luas jajar genjang itu alas dikali tinggi, maka alasnya berapa di sini? 2 tambah 12 14 ya kan, 14. Tingginya berapa? 10. Nah, maka 140. Nah, berarti ini kan sama. Luas jajar genjang ditambah dengan luas segitiga yang itu tadi berapa? 35. Berarti 140 ditambah 35. Berapa ini? 175 cm persegi. Nah, jadi ketemunya sama ya dengan ini, 175 cm persegi. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi di benda ini, di bangun ini itu ada dua rumus. Pertama, rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Yang kedua adalah luas jajar genjang yang ini ya, kotak ini. Luasnya apa rumusnya? Alas kali tinggi. Nah, nanti ketika sudah ketemu, tinggal jumlahkan saja. Nanti ketemunya adalah 175 cm persegi. Nah, habis itu saya mempunyai soal lagi yang seperti ini anak. Nah, gini ya. Ini itu kita mau mencari apa? Luasnya ya, luasnya. Jadi saya kenalkan lagi. Di sini itu adalah bangun persegi dengan segitiga ya kan. Ini persegi ini. Nah, berarti ini tuh juga 5 cm. Ini berapa? 18. Ini 20 ya kan. Nah, anak-anak, ini kan yang bangun A dan B ini sama. Maka kita tinggal nyari satu saja. Berarti nanti dikalikan dengan 2. Berarti ini luas persegi atau persegi panjang? Luas persegi panjang ya. Berarti luas persegi panjang
ditambah dengan 2 kali luas segitiga. Nah, habis itu kita masih ingat kemarin luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Luas segitiga adalah 2 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Maka panjang kali lebarnya berapa ini? Ini 18 ya kan? 18 dikali 16 ditambah 2 kali 2 bagi 2 kan habis, tinggal alas kali tinggi. Ini kan 5, tingginya berapa? 16. Berarti 5 dikali 16. Nah, habis itu kita cari 18 kali 16 itu berapa sih? 288. Nah, terus 5 kali 16 itu berapa? 9, 80. Maka ketemunya adalah berapa ini? 368 cm persegi. Nah, anak-anak, dalam matematika ini juga bisa dinamakan adalah trapesium, sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena di sini ada kakinya yang itu panjangnya sama ini dengan ini, yaitu 20. Maka kita juga bisa mencari luas trapesium. Nah, di sini adalah bangun baru saya perkenalkan, namanya adalah trapesium. Luas sini ya. Luas trapesium. Rumusnya apa? Yang sama, sisi yang sejajar berarti A ditambah B. A itu yang sejajar ini dengan yang ini dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya yang mana? Yang di sini. Coba kita masukkan ya. Ini saya kotakin dulu, nanti digunakan untuk latihan soal yang berikutnya. Perhatikan di sini. Di sini itu alasnya berapa sih? Bukan alas ya. A itu A dan B itu adalah sisi yang sejajar. Boleh kita menghitung yang 18 dulu, boleh yang ini, boleh dibolak-balik ya. Berarti 18 ya kan? Ditambah B-nya yang di sini. 5 tambah 18 tambah 5. Berarti kan 10 tambah 18 berarti 28. Dibagi dengan 2. Tingginya berapa anak-anak? 16 ya kan. Nah, 18 tambah 28 itu berapa? 46 ya kan. Ini kan habis ya. Tinggal berapa ini? Tinggal 8 ya kan, dikali 8. Nah, ketemunya berapa ini? 6 kali 8, 8. Nyimpan 4, 32 tambah 6, 36. Nah, ketemunya sama ya. Jadi, saya perkenalkan lagi, ini namanya trapesium anak-anak. Luas ini bisa digunakan, bisa dicari dengan menggunakan luas persegi panjang ditambah 2 luas segitiga. Nanti akan ketemunya sama, yaitu 368 juga sama dengan luas trapesium seperti ini. Nah, ini juga dalam matematika dinamakan trapesium anak-anak. Karena apa? Karena dia mempunyai sisi yang sejajar ya. Ini dan ini. Terus ini sama kaki. Nah, begitu. Terus kita akan menghitung kelilingnya. Keliling itu apa? Yang di pinggir-pinggirnya dijumlahkan. 5 tambah 8 tambah 15. 5 tambah 8 tambah 5 tambah 5 ditambah 20 18 ditambah 20. Nah, ketemunya berapa? Ini nanti kalau dicari berarti berapa ini? 28 ya kan? 28. Yang ini 38, yang ini 20. Berarti berapa nih? 16 minus 1 6 berarti 8. Berarti ketemunya adalah 86 cm kelilingnya. Gimana? Mudah ya? Insya Allah nih mudah anak-anak. Jadi silakan nanti dipahami. Saya tadi kan kita memperkenalkan bangun datar yang baru namanya jajar genjang. Yang ini adalah trapesium. Rumusnya adalah A plus B. Yang gimana A plus B itu? Berarti luas, bukan luas tapi sisi yang sejajar. A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Nah, habis itu saya akan contoh soal yang selanjutnya. Seperti ini anak. Nah, gini ya. Ini bangunan ada berapa ini? Ada banyak ini sebenarnya ya kan. Kalau kita menghitung, nah, padahal yang pertama tadi kita sudah belajar tentang layang-layang juga kan. Luas layang-layang, nah itu atau juga bisa disebut belah ketupat kayak gitu. Nah, ini bisa dibelah anak-anak seperti ini. Nah, berarti tinggal luas yang pertama dengan luas yang kedua ya kan. Luas pertama ini trapesium ya kan. Tapi nggak sama kaki. Kenapa trapesium? Karena dia ini dan ini adalah sisi yang sejajar. Berarti luas trapesium yang tadi ya. Ditambah ini luas apa ini? Luas layang-layang ya kan. Luas layang-layang yang kita belajar yang tadi ya. Nah, kita tahu nih luas trapesium itu rumusnya apa anak-anak? Tadi ya, berarti A tambah B dibagi 2 dikali tinggi dijumlahkan dengan luas layang-layang, maka D1 kali D2 dibagi 2. Nah, jadi kita
luas trapesium dulu yang ini. A-nya berapa di sini? Perhatikan di sini. Sini sampai sini itu 24 anak-anak. Padahal ini dan ini sama, berarti 24 bagi 2. Berarti ini 12. Ini juga 12. Ini juga 12. Ini 16 nih sama dengan yang ini kan karena persegi panjang, maka ini 16. Ini juga 16. Nah, sekarang A plus B, maka 12 tambah 24. 12 tambah 24 dibagi 2. Kali tingginya berapa? 16. Ditambah di satunya itu adalah segini sampai sini. Full berarti 16 tambah 16 adalah 32. Boleh nggak kalau 12 dulu? Boleh. 12 tambah 12 berapa? 24. Dibolak-balik nggak apa-apa anak. Dibagi 2. Nah, perhatikan ini. Sekarang 12 ditambah 24 itu berapa? 36 per 2 dikali 16. Ditambah, nih 32 dibagi 2 kan 16 ya. Berarti tinggal 16 dikali 24. Ini habisnya. Nah, kita sekarang tinggal menghitung nih. 36, ini 16 bagi 2 berapa? 8. 36 kali 8, 8, 4, 24 tambah 4, 28. Gitu ya. Ditambah 16 kali 24. 24 dikali 16. Ini 4, 2, 1, 4, 2, 4. Baik. 38. 38. 8. Jadi ketika dijumlah gitu ya. Nanti ketemunya berapa nih anak? 6, 7. Ini 6 kali 4 itu berapa sih? 24 ya. Maaf, berarti 672 cm persegi. Gitu ya anak ya. Jadi bangun ini kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu luas trapesium dengan dijumlahkan dengan luas layang-layang. Nanti kita akan ketemu nih luas yang gabungan ini. Nah, ketika sudah ketemu kita gabungkan, yaitu yang trapesium dengan layang-layang ketemu luasnya, luas gabungannya. Gitu ya anak ya. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang untuk menambah kepahaman anak-anak, maka saya punya tugas nih buat anak-anak. Tugasnya sangat gampang. Cukup 2 saja anak-anak. Semoga anak-anak bisa ya. Boleh nih nanti dicari dalam buku, boleh ditanyakan jika nanti kira-kira ada yang masih kebingungan gitu ya. Nanti saya akan bantu sebisa saya. Ini yang apa? 2 soal ini ya. Mencari keliling, yang ini yang pertama. Yang kedua yang ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama ini anak-anak nyari luasnya dan kelilingnya. Yang kedua adalah mencari luasnya saja. Silakan dikerjakan di buku tulis maupun buku berpeta. Kerjakan sebisanya ya. Nanti seandainya menemui kesulitan, bilang saja nanti akan saya bantu sebisa saya. Semoga ini membantu belajar anak-anakku di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.